Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Topik materi kita hari ini adalah seputar STEK pada bab berpikir komputasional. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Dalam menelusuri dunia berpikir komputasional, salah satu konsep fundamental yang sering kali menjadi kunci pemecahan masalah adalah struktur data yang dikenal dengan nama STEK atau tumpukan. Konsep STEK ini layaknya tumpukan buku di meja belajar. Kita pasti pernah melihat tumpukan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Misalnya saja tumpukan piring, tumpukan kursi, tumpukan baju, dan lain sebagainya. Dalam sesi ini, kita akan membuka pintu menuju pemahaman mendalam tentang bagaimana STEK beroperasi dan mengapa struktur data itu begitu penting dalam berpikir komputasional. Kita akan menyelami bagaimana STEK membantu dalam pengelolaan data secara efisien, memberikan solusi elegan untuk berbagai jenis masalah pemrograman. STEK dalam struktur data berpikir komputasional bisa diibaratkan seperti tumpukan piring dalam restoran. Ketika kamu akan menggunakan salah satu piring, maka kamu akan mengambil piring yang berada di posisi paling atas. Dan piring yang ada di posisi paling bawah akan menjadi piring terakhir yang akan kamu ambil. Dalam ilmu komputer, STEK bekerja dengan prinsip yang sama, di mana data terakhir yang dimasukkan adalah data pertama yang akan diambil, atau dikenal dengan LIFO, last in, first out. Dalam komputer, STEK digunakan untuk menyimpan data sementara saat menjalankan tugas, seperti mengingat alamat web yang kamu kunjungi satu persatu. Jadi, STEK membantu komputer mengingat urutan tindakan atau tugas yang harus dilakukan dan diambil satu persatu dari atas. Sekarang, bagaimana STEK ini digunakan untuk konversi ekspresi matematika? Kita tahu dalam matematika terdapat 3 cara menulis ekspresi, yaitu infix, prefix, dan postfix. Pada infix berlaku aturan, yaitu operator terletak di antara operan dengan rumus A plus B. Pada prefix berlaku aturan, operator ditulis paling depan dari operasi hitung dengan rumus plus AB. Sedangkan pada postfix berlaku aturan, operator ditulis paling belakang dari operasi hitung. Rumusnya adalah AB plus. Dengan cara ini, STEK membantu dalam menata ulang ekspresi matematika, memastikan bahwa urutan operasi tetap benar, sehingga komputer bisa menghitung hasilnya dengan tepat tanpa kebingungan. Ini seperti bermain puzzle di mana STEK membantu kita menyusun kembali potongan-potongan sesuai aturan yang tepat untuk mendapatkan gambaran atau hasil akhir yang diinginkan. Biar kamu mengetahui penerapan STEK untuk konversi ekspresi, mari pecahkan teka-teki berikut ini. Dika memiliki cara untuk memahami konversi matematika dengan cara menumpuk angka. Berikut contoh konversi yang dilakukan Dika. Sebelum memulai penjelasan, mari kita kenal istilah di bidang informatika untuk perhitungan aritmatik terkait soal berikut ini. Rumus perhitungan pada teka-teki berikut disebut sebagai ekspresi aritmatika yang terdiri atas bilangan yang disebut dengan operand, operator dalam bentuk penjumlahan, tanda plus, pengurangan, tanda strip, perkalian tanda bintang, pembagian tanda garis miring. Perhatikan bahwa dalam banyak bahasa pemrograman, perkalian ditulis dengan simbol bintang dan bukan dengan simbol X seperti yang biasa kita tulis di buku. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, terdapat 3 cara menuliskan ekspresi, yaitu ekspresi infix, ekspresi postfix, dan ekspresi prefix. Teka-teki yang diberikan oleh Dika sebenarnya adalah proses mengubah ekspresi aritmatika infix menjadi postfix. Kamu perlu memperhatikan beberapa aturan untuk mengubah ekspresi aritmatika infix menjadi postfix. Jika elemen yang diproses adalah operan, masukkan bilangan tersebut langsung ke kotak. Kemudian, jika elemen yang diproses adalah operator, ambil 2 bilangan teratas pada tumpukan bilangan, kemudian hitung sesuai operator yang digunakan. Selanjutnya, masukkan kembali hasil perhitungan ke dalam kotak berikutnya. Semoga kita tidak bingung karena tumpukan kotak yang sama dapat dipakai untuk proses menghitung dan juga dapat dipakai untuk mengubah ekspresi infix menjadi postfix. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di sini terdapat cara biasa, cara Dika,
kemudian tumpukan, dan hasil. Mari kita perhatikan kolom pertama biasa. Perhitungan yang pertama, kita akan menjumlahkan 2 ditambah 3. 2 dan 3 merupakan operan karena bilangan, sedangkan tanda plus yang ada di tengah merupakan operator sebagai tanda matematika. Selanjutnya, kolom berikut ini menunjukkan bagaimana cara Dika merubah ekspresi infix menjadi ekspresi postfix. Seperti yang kita ketahui, ekspresi postfix, operator ditulis paling belakang dari operator hitung dengan rumus A, B, plus. Contohnya 23 plus dan 23 bintang. Maka apabila dalam cara biasa kita menggunakan 2 plus 3, pada postfix tanda plus atau operator akan dituliskan di paling belakang. Pada postfix, operator akan dituliskan di belakang setelah operan 2, 3, kemudian plus. Kemudian tumpukannya bagaimana atau stacknya bagaimana? Kita perhatikan, di sini terdapat 3 tumpukan. Tumpukan pertama kita tuliskan angkanya terlebih dahulu, yaitu angka yang pertama atau operan yang pertama 2. Kita tuliskan 2 di sini, kemudian 2 akan menjadi tak pertama yang paling bawah. Operan yang kedua adalah 3. Nah, 3 akan masuk kepada kotak yang berikutnya. Tadi kita sudah mempunyai tumpukan yaitu 2, balok pertama berisi angka 2, kemudian balok yang kedua akan kita isi dengan angka 3 dan diikuti operator tanda plus. Nah, tanda plus ini tidak masuk ke dalam balok, melainkan akan menjadi operator digunakan untuk menghitung operan yang ada. Perhatikan catatannya. Jika elemen yang diproses adalah operan atau angka, masukkan bilangan tersebut langsung ke kotak. Kita sudah betul ya memasukkan 2 dan 3 ke dalam tumpukan kotak. Kemudian jika elemen yang diproses adalah operator, yang dimana operator itu adalah tanda matematika, plus, min, bintang, dan garis miring, maka ambil 2 bilangan teratas pada tumpukan bilangan, kemudian hitung sesuai operator yang digunakan. 2 tumpukan yang ada yaitu 3 dan 2. Karena operator di sini adalah tanda plus, maka yang harus dilakukan adalah kita menambahkan 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Hasilnya akan kita masukkan ke tumpukan selanjutnya, di mana 3 dan 2 itu sudah hilang karena sudah dilakukan operasi menggunakan operator tanda plus. Hasilnya adalah 5. Maka di sini muncul hasilnya. Kemudian baris berikutnya 2 dikali 3 ditambah 1. Ini merupakan cara biasa. Menggunakan cara postfix, operator akan dituliskan di belakang. Tapi perhatikan di sini terdapat sedikit perbedaan dari soal nomor 1, di mana 23 bintang 1 plus. Kenapa bintang dulu? Padahal bintang itu adalah operator, kemudian diikuti tanda 1 yang kita ketahui bahwa tanda 1 adalah operan. Karena dalam proses perhitungan perkalian itu didahulukan. Maka ketika soalnya adalah 2 bintang 3 plus 1, maka kita tulisnya adalah 23, kemudian kali atau bintang dulu kita akan kalikan, kemudian baru diikuti operan berikutnya dan operator berikutnya. Tumpukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan operan yang pertama, yaitu 2 di balok. Selanjutnya, yang kedua adalah elemen yang kedua adalah operan lagi, maka kita akan tumpukan di kotak berikutnya, yaitu 3 di sini. Di sini kita punya 2 dan 3. Selanjutnya diikuti. Elemen selanjutnya adalah operator. Maka yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan 2 kotak teratas berdasarkan operator yang berlaku. Karena di sini bintang, berarti kita harus mengkalikan 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita masukkan elemen berikutnya yaitu 1. 1 merupakan operan, maka kita akan jadikan 1 atau masukkan 1 ke dalam kotak atau balok, yang dimana letak 1 ini letaknya ada di atas 6. Selanjutnya adalah operator lagi, yaitu tanda plus. Itu berarti kita harus menjumlahkan 1 dengan 6 yang hasilnya adalah
7. Maka diketahui di sini hasilnya adalah 7. Selanjutnya 5 plus 7 dikali 2. Ini adalah cara biasa. Menggunakan postfix akan menjadi 5, 7, 2, bintang, plus. Kenapa berbeda dengan soal yang kedua? Karena sekali lagi perkalian itu didahulukan. Karena di sini letak perkalian itu ada di elemen belakang, maka kita karena harus mendahulukan perkalian, kita letakkan perkaliannya tetap di depan, kemudian tanda plusnya di belakang. Nah, ini kita pindah ke belakang, gitu ya. Nah, maka tumpukannya adalah sebagai berikut. Elemen yang pertama adalah operan, yaitu angka 5. Maka kita akan masukkan 5 pada balok pertama. Elemen yang kedua adalah 7. Maka 7 merupakan operan, kita akan masukkan ke balok yang kedua, bertumpuk di atas 5. Selanjutnya, elemen yang ketiga adalah operan lagi, yaitu 2. 2 akan kita masukkan di balok ketiga, sebagai di atas 7. 5, 7, 2. Selanjutnya, elemen selanjutnya adalah operator, yaitu bintang. Maka yang harus kita lakukan adalah memproses 2 balok teratas untuk bisa diproses menggunakan operator yang berlaku. Maka kita akan kalikan, karena di sini tandanya bintang, 2 dikali 7. Hasilnya adalah 14. Angka 5 tidak hilang. Angka 5 tidak hilang. Kenapa? Karena dia tidak diproses. Maka kita tetap tumpukan 5 di urutan yang paling bawah. Selanjutnya kita menemukan lagi operator, yaitu tanda plus. Yang harus dilakukan berarti kita harus menjumlahkan 2 balok teratas, yaitu 14 dan 5. Kita akan tambahkan 14 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 19. Maka di sini hasilnya adalah 19. Teka-teki yang terakhir. Dalam kurung 2 plus 3 tentang dalam kurung 5 dikurang 1. Yang bisa dibaca adalah 2 tambah 3 dikalikan hasil dari 5 dikurang 1. Ini cara biasanya. Jika kita menggunakan cara postfix, maka akan menjadi seperti apa? Akan menjadi seperti ini. Yang harus kalian ketahui, komputer akan menghitung ekspresi dengan memperhatikan urutan prioritas perhitungan yang disebut dengan presidensi. Sesuai dengan aturan pengerjaan operasi hitung campuran, yaitu angka yang berada dalam kurung akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, karena di sini terdapat 2 dalam kurung, yaitu 2 plus 3 dan 5 kurang 1, maka cara postfixnya ditulis sebagai berikut. 2, 3, kemudian tanda plus, ya, karena ini di dalam kurung. Walaupun kalau tadi di atas kita mengerjakan perkalian harusnya didahulukan, tapi karena di sini ada tanda dalam kurung, kita akan gunakan operator yang berada di dalam kurung dulu, baru kita kalikan. Maka cara postfixnya adalah 2, 3, kemudian operator plus, lalu 5, 1. Selanjutnya adalah operator min sesuai dengan yang ada di dalam kurung, baru kita ikuti tanda bintang di paling belakang. Kemudian tumpukannya adalah sebagai berikut. Tumpukan pertama atau elemen pertama kita mendapati di sini adalah operan, yaitu bilangan 2. Maka 2 akan menjadi atau masuk ke dalam kotak paling bawah. 2. Selanjutnya elemen selanjutnya juga operan, yaitu bilangan 3. 3 akan kita masukkan ke dalam kotak yang kedua di atas 2, ya, berarti 3, 2. Elemen selanjutnya adalah operator, yaitu tanda plus. Maka yang harus kita lakukan adalah menambahkan 3 dan 2 adalah 5. Maka di sini hasilnya adalah 5. Selanjutnya masih ada elemen yang keempat. Elemen keempat adalah operan, yaitu bilangan 5. Maka di sini 5 akan menjadi tumpukan selanjutnya di atas angka 5 hasil dari 3 ditambahkan 2 tadi, yaitu 5. Berarti tumpukan pertama, kotak pertama adalah 5, kotak kedua adalah 5. Selanjutnya, elemen selanjutnya adalah operan lagi, yaitu 1. Maka 1 kita akan tumpukan lagi di kotak selanjutnya, di atasnya 5. Di sini kita masukkan 1. Elemen berikutnya adalah operator, yaitu tanda min. Yang harus kita lakukan adalah apa? Menghitung 2 kotak teratas menggunakan operator yang ada. Di sini ada angka 1 dan
5. Maka yang harus kita lakukan adalah mengurangi 5 dikurang 1. Hasil 5 yang di sini tidak hilang, melainkan kita masukkan tetap di kotak pertama, ditumpukan. Selanjutnya, elemen terakhir adalah tanda bintang atau kali ya. Dan di sini yang harus kita lakukan adalah mengkalikan dua bilangan operan berikut ini, yaitu 4 dan 5. Kita kalikan 4 dikali 5, hasilnya adalah 20, maka di sini ketemu hasilnya 20. Komputer memproses perhitungan matematika dengan mengevaluasi postfix dari sebuah ekspresi aritmatika. Salah satu kelebihan ekspresi postfix ialah pada ekspresi ini tidak diperlukan tanda kurung untuk menentukan bagian mana yang akan dihitung terlebih dahulu. Pada operasi postfix, operasi aritmatika dapat dilakukan sesuai dengan urutan operan dan operator. Tumpukan bilangan yang disimulasikan pada soal berikut adalah ilustrasi mengenai penggunaan memori komputer. Saat ini, penggunaan komputer dan teknologi sudah sangat familiar bagi sebagian besar orang. Di era yang serba digital ini, berpikir komputasional merupakan keterampilan yang penting untuk dimiliki. Tanpa memiliki keterampilan tersebut, kita hanya dapat menggunakan situs web, aplikasi, dan game yang sudah tersedia. Sementara itu, orang dengan keterampilan berpikir komputasional akan dapat mengubah ide-ide menjadi kenyataan. Bahkan, mereka mampu menciptakan inovasi-inovasi baru yang akan membentuk masa depan komputer. Untuk melatih kita lebih mengetahui penerapan stack dalam konversi ekspresi, mari kita mencoba untuk memecahkan tantangan berikut ini. Dika meminta Kiki untuk menuliskan operasi matematika 4 dikali 8 plus 3 min 2 dengan cara penulisan yang ditunjukkan oleh Dika beserta dengan gambar cara menghitung operasi campuran menggunakan tumpukan bilangannya. Kiki masih agak bingung dengan pertanyaan Dika dan meminta bantuan kalian untuk mengerjakan teka-teki tersebut. Bantulah Kiki untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan Dika. Tuliskan jawaban kalian di lembar kerja menggunakan tabel bantu berikut ini. Selamat mencoba, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.